Apa? Orang-orang ini terkejut pertama, lalu tertawa, dan tawa ini membuat Zhang Lingling sedikit malu-malu. Biarkan aku berkomunikasi dengan mereka. Tidak perlu komunikasi. Lin Tian masih menempuh jalannya sendiri dan tidak peduli siapa orang-orang ini. Lunan menghargai karakter Lin Tian dan menatap Huye dan berkata, aku ingin membalas dendam hari ini. Huye itu meremehkan satu mata putih, hanya kamu? Balas dendam? Anda juga melebih-lebihkan diri sendiri. Lunan mengabaikan dan bergegas keluar. Huye siap mengibarkan 6 bendera di belakangnya. Sebuah arai kecil dilepaskan di kepalanya dan mengelilinginya. Begitu Lunan lewat, dia terjebak dalam barisan, membuat Lunan tidak bisa mendekati Huye sama sekali. Tuan Hu memandang Lunan seperti orang idiot. Di siang hari, kamu pergi di jalan sekali. Apakah kamu masih di sini? Apakah Anda benar-benar berpikir saya seorang vegetarian dengan 6 bendera ini? Siapa tahu suara itu baru saja jatuh, Lin Tian mengulurkan satu tangan. Tutup. Semua bendera datang ke tangan Lin Tian, dan semua orang di tempat kejadian tersenyum. Ketika Zhang Lingling melihat perilaku Lin Tian, dia bahkan menatap, ini. Lunan sangat senang, terutama tanpa batasan susunan ini, langkahnya masih sangat cepat. Dia menghilang di depan Huye. Kemudian Lunan tiba di belakang Huye dan menendangnya pergi. Hu berkelahi, bangkit dan memelototi Lin Tian dengan marah. Wah, apa yang kamu lakukan pada senjata ajaibku? Lin Tian menyentuh bendera-bendera ini, dan pada suatu saat, 6 bendera tiba-tiba berubah menjadi tumpukan sampah, dan dia bahkan tidak memiliki aura apapun. Ini. Wajah Hu berubah, dan murid-murid lain bahkan lebih ketakutan. Zhang Lingling membuka mulutnya dan benar-benar lupa apa yang sama. Lunan berkata dengan penuh semangat, oke. Tidak, ini hartaku. Anda memberi saya kompensasi. Huye sangat marah sehingga dia ingin melawan Lin Tian Xia. Dalam sekejap Nan mendatangi Lin Tian dan memberi Huye telapak tangan melintasi langit. Huye, di bawah puncak Lunan, bukanlah lawannya sama sekali. Dia dipukuli di tempat. Anda. Tuan Hu tidak menyangka akan begitu malu, tetapi seraton yang riuh itu bisu, dan kemudian dia mundur ke kerumunan. Lunan menghilang lagi. Huye kaget. Cepat, cepat. Jelas, orang-orang ini sudah dipersiapkan dengan baik, jadi mereka mengeluarkan bendera persembunyian satu persatu dan menghilang di kejauhan. Ketika Lunan muncul kembali, dia menemukan bahwa orang-orang ini tidak lagi tersesat. Sialan, aku tahu untuk membunuh mereka. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, berbalik dan gunakan bendera penutup langit. Bendera penutup langit adalah milik Anda, tetua secara alami. Lin Tian menemukan senjata ajaib ini dari tas langit dan bumi, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Zhang Lingling tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sebaliknya, dia memandang Lin Tian dengan demensia. Bagaimana caramu melakukannya? Lin Tian tidak berbicara, tetapi terus berjalan ke pegunungan. Lunan segera mengikuti. Zhang Lingling bertanya-tanya. Dia langsung pergi ke Lunan dan bertanya, siapa dia? Mengapa dia begitu menyeret? Itu mungkin karakternya. Lunan tidak tahu harus berkata apa tentang Lin Tian, tetapi karena dia mengenal Lin Tian, dia merasa kekuatannya tak terduga, seolah-olah beberapa kekuatan mengerikan mungkin muncul kapan saja. Zhang Lingling sangat penasaran. Dia juga mengganggu Lunan untuk menanyakan asal-usul Lin Tian. Namun, Lunan hanya tahu bahwa Lin Tian adalah leluhur Tian Shuimen. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Zhang Lingling harus melihat ke belakang dan menakut-nakuti, wah, tahukah kamu? Anda telah benar-benar menyinggung Xuan Tianzong. Berdoalah agar mereka tidak menyinggung perasaanku, atau aku akan mengunjungi klan mereka. Lin Tian mengatakan sesuatu yang Zhang Lingling tidak tahu apa artinya. Lunan bahkan lebih bingung dan hanya bisa terus memimpin jalan ke depan. Saat ini, di tempat sepi di pegunungan, sekelompok orang Xuan Tianzong melarikan diri ke sana karena malu, dan Sue Teng memandang Huye yang terluka parah dan bertanya dengan cemas, Huye, kamu baik-baik saja. Tuan Hu telah berada di pegunungan selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah bertemu dengan waktu yang begitu buruk, jadi dia tidak bisa menahan napas. Saya ingin kedua orang itu menghilang di pegunungan. Tuan Hu, apa yang harus saya lakukan? Biarkan pengintai di pegunungan mencari tahu keberadaan mereka dan segera melapor kepadaku. Iya. Kemudian Tuan Hu mendengus, jika kamu berani menyakitiku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Lin Tian tidak memperhatikan orang-orang ini. Yang pasti, dia tidak menganggapnya serius, tetapi hanya pergi ke tengah-tengahnya. Mereka keluar dari hutan berkabut. Di sini siang hari. Zhang Lingling tiba-tiba berhenti dan berkata kepada kedua orang itu. Lin Tian menatap kabut dan berkata, ini formasi di sini, tidak ada yang serius. Zhang Lingling dengan cepat menjelaskan setelah melihat kesalahan Lin Tian, wah, aku tidak membuatmu takut. Ini disebut hutan yang hilang. Jika Anda masuk dalam kabut, Anda pasti tersesat, jadi Anda harus menunggu sampai hari itu, dan kabut akan menyebar secara otomatis. Lin Tian tidak mendengarkan nasihat wanita ini. Tepatnya, susunan semacam ini tidak cukup di matanya.
Jadi begitu Lin Tian masuk, dia berjalan tanpa rasa takut, dan dia bisa menemukan jalan dengan terampil. Lunan tidak takut untuk mengikuti. Zhang Lingling melihat kedua orang ini menerobos masuk seperti ini dan memarahi mereka di dalam hatinya, tetapi dia tidak berdaya untuk mengikuti mereka. Dia berkata, cepat atau lambat, jika kamu begitu gila, kamu akan mati. Lunan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, dia bisa mengatur susunan bintang 8. Zhang Lingling tercengang. Apa? Arai bintang 8? Hanya dia? Anda bercanda. Apa? Tidak percaya. Lunan menertawakan ketidakpercayaan Zhang Lingling, tetapi Zhang Lingling tidak mempercayainya. Terutama mereka yang tahu susunan bintang 6 semuanya kue panas di Menshan Yunzhou, dan bintang 8 tidak membawa kursi sedan besar untuk mengundang mereka. Jadi Zhang Lingling menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa menjadi bintang 8, pemerintah Yunzhou, dia akan mengumumkan kemampuannya. Selain itu, saya belum pernah melihat namanya dimanapun. Lunan berkata di sana, ada beberapa hal yang tidak berguna hanya dengan Looking pada penampilan mereka. Saya tidak percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Zhang Lingling masih tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian telah menempuh perjalanan panjang. Akhirnya, dia melewati barisan dan datang ke hutan di sisi lain. Zhang Lingling tercengang. Ini, hutan yang hilang, telah berlalu. Semuanya dikatakan, kecil. Lunan bangga pada Lin Tian, tetapi Zhang Lingling masih tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan maju dan menatap Lin Tian. Wah, aku belum pernah mendengar reputasimu sebelumnya. Lin Tian tidak berbicara, yang membuat Zhang Lingling sangat bingung, sementara Lunan terus memegang peta dan memberikan bimbingan Lin Tian pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, mereka telah berjalan di tengah malam, mereka sampai di ngarai, dan ke sisi yang berlawanan, mereka hanya bisa terbang melewatinya. Ketika Lunan Zheng hendak terbang, Zhang Lingling segera menghentikannya. Ngarai ini disebut lembah larangan terbang. Lembah tidak terbang. Ya, Anda tahu, apapun yang dilemparkan akan terbang menuruni ngarai. Zhang Lingling kehilangan batu dan keluar. Dia menghirupnya ke tanah. Lunan menarik napas. Ini. Zhang Lingling berkata sambil tersenyum, kelilingi ngarai. Lin Tian melihat ke ngarai dan daerah sekitarnya. Dia segera menemukan sesuatu yang menarik dan berkata, ini sedikit menarik di bawah ngarai. Di tepi hutan, Zhang Lingling melihat ke ngarai dan menatap hutan, semua orang bodoh tahu bahwa ngarai itu tidak sederhana. Maksudku, aku tahu kenapa. Lin Tian berkata dengan santai, dan menuruni tangga kecil dari samping. Ketika Zhang Lingling mendengar ini, dia penasaran untuk menyusulnya. Lin Tian tidak berbicara lagi, yang membuat Zhang Lingling bertanya-tanya, bocah ini hanya untuk membuat orang tertarik. Lunan berpikir bahwa dia cukup sombong, tetapi Lin Tian hanya ingin berbicara, tidak ingin berbicara, dan sama sekali mengabaikan perasaan orang lain. Ini membuat Zhang Lingling marah mencari Lunan. Lunan berkata dia tidak mengerti dan berkata, Nona Zhang, saya pikir jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukannya secara langsung. Jangan temukan aku. Saya benar-benar tidak tahu. Soalnya, aku sudah lama mengikutinya, entah dalam diam atau kehabisan napas. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang seperti itu? Zhang Lingling bingung. Lunan ragu-ragu. Mungkin itu kepribadiannya. Saya pikir itu hanya untuk bermain keren. Berpura-pura menjadi dalam. Berpura-pura menjadi master. Zhang Lingling membuat serangkaian tucau. Lunan menyela, Nona Zhang, jangan beritahu saya. Dia benar-benar ahli. Tidak perlu berpura-pura. Aku tidak percaya. Seberapa tinggi dia bisa berada di alam emas? Zhang Lingling telah berubah pikiran dan mengkultivasikan dirinya sendiri. Dia tidak menganggap serius Lin Tian. Lalu kamu akan mengikutinya? Lunan bertanya dengan aneh, dan Zhang Lingling segera menyembunyikan jalannya. Saya ingin datang sendiri, tetapi jika Anda ingin datang, saya akan berkumpul dan berbicara. Lunan suara, Zhang Lingling tiba-tiba tak berdaya, sampai mereka tiba di ngarai, mereka secara bertahap menemukan seseorang di depan. Tidak hanya itu, tetapi juga beberapa orang membuat api, dan bahkan pakaian yang mereka kenakan berbeda. Orang-orang ini. Lunan bingung. Zhang Lingling dengan cepat menyingkirkan gadis-gadis itu dan pergi untuk bertanya. Lin Tian melihat sekeliling. Sepertinya mereka ingin menunggu sesuatu. Lunan bertanya-tanya, tunggu apa lagi? Lihat. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi menemukan tempat untuk duduk. Seperti orang-orang itu, ada api. Setelah beberapa saat, Zhang Lingling kembali dengan ekspresi terkejut. Ada hal yang baik, ada hal yang baik. Lunan bertanya-tanya, hal yang baik? Kudengar ini akan menjadi harta karun. Zhang Lingling sangat bersemangat sehingga Lunan segera bertanya-tanya, harta karun? Ya, saya tidak tahu persis, tetapi banyak orang mengatakan mereka merasakannya. Zhang Lingling menjelaskan. Lunan bertanya-tanya, apakah masih bisa merasakan? Banyak orang, di masa depan, memiliki kemampuan untuk merasakan sihir, atau sihir, jadi mereka datang dari mana-mana. Zhang Lingling menjelaskan. Lunan terkejut.
Senjata ajaib apa yang bisa membuat begitu banyak orang menunggu di sini? Dikatakan Tian Longsu. Zhang Lingling berkata bahwa dia tidak mempercayainya, tetapi Lunan terkejut dan berkata, "Apa? Tian Longsu?" "Iya." Mendengar ini, Lunan bergumam, bola naga telah menghilang selama 8.000 tahun. Bagaimana itu bisa muncul lagi? Mata Lin Tian berkedip sama. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Tian Longsu, bukankah ini untuk si kecil? 10.000 tahun yang lalu, Lin Tian mendapat manik-manik dari tempat yang dalam di wilayah Laut Utara, dan manik ini disebut Tian Longsu, yang dapat meningkatkan kerusakan hewan roh. Jadi Lin Tian memberikan manik-manik itu kepada seekor naga kecil. Tapi saya tidak menyangka akan mendengar manik-manik itu saat ini, yang langsung membuat Lin Tian penasaran. Ketika Lin Tian bertanya-tanya, sekelompok orang datang dari sebuah bukit kecil, dan ada ratusan dari mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, yang kultivasinya berada pada tahap pendewaan selanjutnya. Dia serius dan memakai kulit binatang. Pada saat yang sama, ada banyak taring di leher. Semua orang di ruangan itu terkejut ketika mereka melihat orang-orang ini. Ini dari Tianyazong. Mengapa mereka ada di sini? Tianyazong dan Xuan Tianzong, tetapi ada dua kelompok besar di pegunungan Tianlong. Saya yakin mereka juga tahu beritanya. Ya, ini wilayah mereka. Ketika mereka membicarakannya, pemuda itu memandang mereka dan berkata, "Hari berikutnya Yazong Fenli." Kipas Li? Orang-orang bahkan lebih terkejut. Bahkan Zhang Lingling terkejut. Dia jenius Tianyazong. Jenius? Seberapa baik itu? Ketika Lunan mendengar tentang si jenius, dia bersemangat dan ingin bersaing dengannya. Zhang Lingling ragu-ragu, dikatakan bahwa dia memenangkan semua orang di Tianyazong, dan dia juga bisa bertarung dengan para ahli di tahap awal keadaan terganggu. Ini sedikit sengit. Darah Lunan mendidih, dan Zhang Lingling melihat wajah Lunan tidak benar. Ada apa? Anda tidak ingin melawan orang. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat bersaing. Tentu saja, Lunan ingin mencoba. Tapi Zhang Lingling melihatnya. Begitu, sebaiknya kamu menyerah. Jangan tertabrak orang lain. Belum tentu. Lunan berkata dengan percaya diri. Zhang Lingling mengira Lunan sedang bercanda, dan Fenli, setelah memperkenalkan dirinya, berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Semua duduk diam untukku," dan seterusnya. Orang-orang ini duduk dengan aman, lalu menunggu di sana perlahan, seolah menunggu bola naga muncul. Lin Tian memejamkan mata dan merasakan perbedaan ngarai, terutama kekuatan misterius di sekitarnya. Apakah karena Tian Longsu? Lin Tian ragu, dan anak kucing di bahu Lin Tian terlihat penasaran. Sampai 1 jam kemudian, sekelompok orang datang, dan kali ini adalah Xuan Tianzong, di mana Huye dan Sueteng ada di antara mereka. Selain itu, ada seorang lelaki tua yang memimpin. Kultivasi lelaki tua itu dalam kesempurnaan roh yang agung. Ada cetah hitam di bawah pinggulnya, dan bau cetah itu mengerikan. Semua orang kaget. Hitam tetua macan tutul dari sekte Xuantian ada di sini. Binatang roh dari macan tutul hitam yang lebih tua, tapi itu adalah binatang roh super. Ya, dikatakan bahwa itu yang kedua setelah binatang roh suci. Ketika mereka melihat binatang roh itu, mereka takut. Tapi Tuan Hu menunjuk ke Lin Tian dan yang lainnya. Penatua hitam, ini orang-orangnya. Penatua macan tutul hitam melirik Lin Tian dan yang lainnya dan berkata, "Kelilingi mereka dulu." Kemudian orang-orang Xuan Tianzong maju dan mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Huye berkata dengan bangga, "Kali ini, aku akan melihat kemana tujuanmu." Penatua macan tutul hitam menatap Lin Tianji dengan dingin. "Kamu tahu, apa akhir dari menyinggung Xuan Tianzong?" Lin Tian mengabaikannya, masih menutup matanya. Adapun Lunan, yang sudah berjaga-jaga, dia berkata, "Aku tidak takut bertarung denganmu. Perang Dunia Pertama. Hanya Anda? Binatang rohku bisa mengalahkanmu," kata macan tutul hitam yang lebih tua dengan bangga. Para penonton juga sibuk, terutama beberapa orang membujuk Lunan, "Saudaraku, jangan melawan macan tutul hitam ini, kamu bukan lawannya." "Ya, Panther. Ini sangat cepat. Sebaiknya kau menyerah." Tetapi orang-orang Tianyazong sibuk. Beberapa orang berkata, apa yang bisa dilakukan Xuan Tianzong selain menggertak orang lain? Itu benar, Xuan Tianzong adalah menggertak yang kecil dengan yang besar. Bagi semua orang, kita semua tahu bahwa kedua aliran ini tidak harmonis, jadi Tianyazong mengatakan Xuan Tianzong tidak, dan kita semua sudah terbiasa. Tapi macan tutul hitam yang lebih tua menoleh untuk melihat Fenli. "Tianyazong, jaga orang-orangmu, atau aku tidak keberatan menjagamu." "Oh." Kemudian cobalah. Penggemar itu sama sekali tidak takut dengan jalan. Macan tutul hitam yang lebih tua mendengar senandung Fenli dan tidak banyak bicara. Kita juga tahu bahwa meskipun kedua sekte itu bertarung, mereka tidak akan bertarung dalam skala besar. Lagi pula, mereka tidak ingin kehilangan banyak uang dan memanfaatkan sekte lain. Oleh karena itu, kedua sekte sering bertengkar satu sama lain, atau secara pribadi.
Tetapi untuk tetua macan tutul hitam yang tidak bisa memanfaatkannya, dia menatap beberapa orang di Lunan, terutama Tuan Hu, yang masih berteriak, "Tetua macan tutul hitam, bersihkan dulu kedua orang ini." Macan tutul hitam yang lebih tua melompat, jatuh di punggung macan tutul hitam, dan memerintahkan, "Pergi, sobek kedua orang ini padaku." Para penonton berseru, tetapi Tianyazong bercanda, "Kamu Suan Tianzong, memiliki kemampuan untuk datang kepada kami." Tidak, mereka akan menggertak yang kecil dengan yang besar. Memalukan memiliki klan sepertimu di pegunungan Tianlong. Macan tutul hitam yang lebih tua menatap Fan Li dan berkata, "Jaga orang-orangmu. Saya menyesal. Saya sedang berbicara dengan mereka. Mengapa saya harus peduli?" Fan Li menjawab dengan tenang. Ini membuat macan tutul hitam yang lebih tua menatap, dan macan tutul hitam hewan roh telah dekat dengan Lunan dan dua orang selangkah demi selangkah. Zhang Lingling sedang terburu-buru. Hati-hati, Panther sangat cepat. Dikatakan bahwa alam dewa umum bukanlah lawannya. Lunan juga waspada. Pada saat ini, macan tutul hitam tiba-tiba melompat, dan kecepatannya sangat cepat. Itu mencapai tubuh Lunan, dan kilatan Lunan menghilang. Para penonton segera berdiskusi, kecepatan anak ini tidak buruk. Tidak juga. Bahkan Fan Li penasaran untuk menatap tempat Lunan menghilang, dan macan kumbang itu sangat sensitif. Sama saja mengetahui kemana Lunan pergi, dan bergegas ke pohon dengan cepat. Lunan baru saja muncul dan melompat ke satu sisi. Kemudian mereka melihat seorang pria dan seekor binatang melompat-lompat. Tapi Hui memandang Sueteng dan berkata, "Apa yang bisa saya bantu? Pergi dan turunkan bocah emas itu." Melihat Lunan telah pergi, Sueteng segera berkata, "Oke." Pada saat ini, Sueteng berjalan selangkah demi selangkah, dan Zhang Lingling segera bangkit dan berkata, "Jangan kemari." "Siapa Anda?" Sueteng itu tidak mengenal Zhang Lingling, tetapi dari nafas Zhang Lingling, Sueteng tahu bahwa kultivasinya setidaknya adalah alam spiritual, jadi dia segera meminumnya. "Aku bersama mereka." Zhang Lingling harus mengakuinya, sementara Sueteng memandang Tuan Hu. "Saya akan berurusan dengan orang ini," kata Tuan Hu. "Saya melihat Tuan Hu datang untuk usut dengan Zhang Lingling, dan Sueteng datang ke tepi Lintian, menertawakan Lintian, 'Wah, tidak ada yang melindungimu.'" Lintian tidak berbicara, tetapi dia masih menutup matanya. Orang-orang dari sekte Tianya tidak bisa melihatnya. Beberapa orang berteriak, "Hei, Sueteng, kamu adalah Master Array Bintang 6 dari sekte Suantian. Bagaimana kamu bisa menjadi penjahat?" "Tidak. Tidak baik bagi sekte Suantian Anda untuk menyebarkannya seperti ini." Sueteng masih mencekik intimidasi selama day, jadi dia menatap, "Apa hubungannya denganmu? Tutup mulutmu yang bau." Orang-orang Tianyazong tidak berhenti tertawa, dan Sueteng memandang Lintian dan mencibir, "Nak, matilah." Tetapi ketika Sueteng hendak bertemu Lintian, Lunan muncul, dan langsung memukul Sueteng dengan satu tangan. Sueteng sangat marah. "Anda..." Lunan baru saja jatuh, macan tutul hitam juga jatuh, dan macan tutul hitam juga datang dari belakang. Lunan terkejut. Para penonton berseru, orang ini mengekspos dirinya untuk menyelamatkan orang-orang Jin dan Jing. Dia diserang oleh Panther. Ini sudah berakhir. Macan tutul hitam yang lebih tua lebih puas dan berkata, "Temukan jalanmu sendiri." Hu juga tersenyum puas, tetapi Lunan tidak punya waktu untuk melarikan diri, terutama Lintian. Jika dia melarikan diri, pria yang diserang macan tutul hitam adalah Lintian. Ini membuat Lunan ragu-ragu dan memberikan telapak tangan, dan macan tutul hitam membuka mulutnya dan kemudian naik ke telapak tangan dengan kolom air. Tapi kolom air kehilangan kekuatannya. Tidak hanya itu, macan tutul hitam tiba-tiba merasa auranya terperangkap oleh sesuatu. Matanya lebar. Namun, macan tutul hitam tidak bereaksi. Dia dipukuli oleh Lunan, dan dia masih berguling-guling di udara. Panther jatuh dengan keras ke tanah dan kejang-kejang. Semua orang terkejut, dan Lunan tampak terkejut. Macan tutul hitam yang lebih tua menatap, "Ini, ada apa?" Orang-orang Suan Tianzong terkejut, tetapi orang-orang Tianyazong penasaran. Lunan juga bertanya-tanya mengapa dia memukuli makhluk roh mengerikan itu dengan serius dengan satu pukulan. Panther yang lebih tua buru-buru datang ke Panther dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Panther dan Panther yang lebih tua berkomunikasi. Ketika Panther yang lebih tua mendengar bahwa seluruh kekuatan tubuh Panther menghilang begitu saja, Panther yang lebih tua terkejut, "Apa?" Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi macan tutul hitam yang lebih tua bangkit dan menatap Lunanki. "Apakah kamu diracuni?" "Racun?" Lunan tidak tahu apa-apa, dan Zhang Lingling telah kembali ke Lunan. Sungguh mengherankan, itu meracuni binatang roh. Lunan tersenyum dan berkata, "Aku memiliki racun yang begitu kuat. Kenapa aku tidak meracunimu?" Semua orang mengira itu masuk akal, dan macan kumbang itu sudah sangat tua sehingga dia kehilangan kesabaran. "Saat aku menjatuhkanmu, kamu akan mengatakannya dengan patuh." Pada saat ini, macan tutul hitam yang lebih tua memegang bendera, lalu menari sebentar, dan penutup merah api muncul di sekitar Lunan. Mereka kaget. Beberapa orang berkata dengan demensia, "Ini adalah bendera api dari bendera 5 elemen Suan Tianzong?" "Ya, pasti."
Dikatakan bahwa bendera 5 elemen adalah bendera suci, tetapi kemudian hilang. Namun meski begitu, tiruan ini harus setingkat harta karun. Bukankah orang ini sudah berakhir? Tentu, bendera api dikatakan bisa mengumpulkan topeng roh api yang kuat, dan topeng itu akan dikurangi satu persatu, dengan grepada kekuasaan. Itu bisa membakar orang yang bisa mengubah dewa menjadi abu. Di tengah segala macam diskusi, Fan Li bangkit dan menatap macan kumbang hitam tua itu. Kamu bahkan menggunakan bendera api. Itu pengganggu. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Fan Macan Tutul. Hitam tua meninggalkan mulutnya dan berkata, aku tidak suka menggertak orang kecil dengan yang besar. Setelah itu, Fan Li memberikan sihir, dan kilatan air melintas dalam sekejap. Api topeng roh api segera melemah dan akhirnya menghilang. Jalan napas Panther yang lebih tua itu, Anda bahkan membantu mereka. Bagaimana jika saya membantu? Macan tutul hitam yang lebih tua melotot, ya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Ketika macan tutul hitam yang lebih tua hendak memulai, tiba-tiba ada tangisan di lembah, seperti mendengkur, dan kemudian cahaya biru berkedip-kedip di udara. Untuk sesaat, pusaran air berkelap-kelip, dan kemudian Anda melihat manik-manik biru air, dan di manik-manik biru air ini, Anda melihat bayangan naga berkelap-kelip di sana. Bola naga. Semua orang langsung bersemangat. Ketika orang-orang melihat ini, mereka akan memperebutkan bola naga, jadi mereka menunjukkan kekuatan sihir mereka, tidak peduli apa yang dilakukan kedua sekolah itu. Tetapi ketika semua orang bergegas ke udara satu persatu, Tian Longzu membuat bayangan air cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya satu persatu. Bayangan air itu mengguncang semua orang satu persatu, sehingga mereka bahkan tidak bisa menyentuh Tian Longzu. Senjata ajaib ini memiliki ketahanan yang kuat. Itu artinya kuat. Aku harus menerimanya. Ini milikku. Semua orang bertengkar dan bertengkar, tetapi tidak ada yang berani bergegas lagi. Macan tutul hitam yang lebih tua dan Fan Li saling memandang, dan kemudian mereka bergegas keluar. Tian Longzu, ini membuat dua bayangan air lagi, dan kedua orang itu melawan satu persatu dan mendekati Tian Longzu, selangkah demi selangkah, dan semua orang menunjukkan rasa iri. Ketika mereka hendak bertemu satu sama lain, dua gelembung lagi terbang keluar dan menjebak mereka di udara, yang membuat mereka gila. Melihat keduanya begitu sulit untuk melawan kekuatan senjata ajaib ini, tiba-tiba orang berniat untuk menyerah, dan saat ini Lin Tian membuka matanya dan mengulurkan tangannya. Ketika mereka melihat pemandangan yang mengejutkan, bola naga, inilah yang membuat rengekan dan mencapai telapak tangan Lin Tian. Tian Longzu, terasa seperti kenalan yang telah lama hilang, gila dalam rotasi telapak tangan Lin Tian, lama tidak bertemu. Lin Tian mengatakan sesuatu dengan penuh arti, dan Lunan, bahkan Sang Lingling, tidak percaya itu benar. Gelembung macan tutul hitam tua dan Fan Li juga menghilang. Mereka jatuh dengan cepat, dan kedua klan serta penonton tercengang. Siapa anak ini? Kenapa dia bisa mengendalikan bola naga ini? Bahkan kedua tuan tidak bisa menerimanya. Dia pria jin dan... Apa yang sedang terjadi? Saat ini, banyak orang menatap Lin Tian dengan aneh, dan macan tutul hitam yang lebih tua berkata dengan dingin, Nak, berikan aku bola naga, aku bisa melepaskanmu, dan jangan menyelidiki kesalahanmu lagi, oke? Fan Li kemudian berkata, saudaraku, jangan dengarkan mereka. Mereka adalah sekelompok penjahat. Apa maksudmu dengan Tian Yazong, kata macan tutul. Hitam tua. Fan Li tahu bahwa kedua sekolah dapat menyeimbangkan, yaitu, mereka saling berpegangan. Jika mutiara Tianlong ini jatuh di sekolah Xuan Tian, itu akan berdampak buruk bagi sekolah Tiannya, jadi dia lebih suka manik-manik itu berada di tangan orang lain daripada sekolah Xuan Tian. Jadi Fan Li membuka mulutnya dan berkata, maksudku ini sangat sederhana. Manik ini adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk didapat orang lain. Maka manik ini miliknya, dan kamu Xuan Tianzong tidak bisa mendapatkannya. Apakah kamu tidak menginginkannya? Macan tutul hitam yang lebih tua menatap, tetapi Fan Li berkata, aku tidak bisa meninggalkan Tian Yazong, tapi aku tidak bisa meninggalkannya di tanganmu. Anda. Panther sudah tua dan putus asa. Untuk Lin Tian, dia bangkit dan menatap Lunan. Ayo pergi. Lunan terdengar, ikuti langkah-langkah Lin Tian, dan Sang Lingling juga dengan cepat mengikuti, tetapi bagaimana orang Xuan Tianzong ini bisa melepaskan mereka? Dalam sekejap, orang-orang Xuan Tianzong mengepung Lin Tian dan yang lainnya, sementara beberapa orang yang tersebar memiliki gagasan tentang Tian Longzu Lin Tian, jadi orang-orang ini juga ingin memancing dalam kekacauan. Melihat mata panas itu, Sang Lingling mulai berkata, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Lunan juga memandang Lin Tian dengan panik. Ada terlalu banyak orang. Lin Tian sangat tenang, dan membelai bola naga, dan berkata kepada Musang, itu milikmu. Musang tahu arti Lin Tian, jadi Musang itu tiba-tiba melompat turun dan tumbuh lebih besar. Ketika Musang menunjukkan wajah aslinya, orang-orang terkejut dan berkata, ini, Musang apa itu? Hanya di bawah pengaruh, Tian Longzu, kekuatan Musang telah meningkat secara dramatis. Selain itu, keterampilan Lin Tianwan telah membuat Musang kuat.
Beberapa orang yang lemah dalam kultivasi merasakan nafas dan langsung menggigil, bahkan macan tutul hitam yang terluka parah pun menggigil. Tapi macan tutul hitam yang lebih tua tampak serakah. Aku juga menginginkan makhluk roh ini. Pada saat ini, macan tutul hitam yang lebih tua mengeluarkan kerah dan membuangnya, dan semua orang berseru, ini cincin nimbus. Ini adalah senjata ajaib Xuan Tianzong untuk menjebak makhluk roh. Itu benar, makhluk roh manapun, selama ditutupi oleh kerah ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Ketika kita berpikir bahwa Panther Presbyterian akan menjatuhkan binatang roh, kucing roh akan menyerang kerah secara langsung. Tidak hanya itu, musang juga merupakan bilah angin, yang secara langsung menghancurkan orang-orang Xuan Tianzong. Jeritan datang dari orang-orang Xuan Tianzong. Huye dan Sue Teng sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur ke kerumunan dan tidak berani terlalu dekat dengan Lin Tian. Sapa Tianyazong satu persatu, bunuh orang-orang ini. Siapa yang membuat mereka mendominasi? Mereka menderita karena ini. Fan Li senang bahwa dia tidak memprovokasi orang-orang ini, dan macan tutul hitam yang lebih tua melotot, wah, apakah kamu benar-benar ingin melawan sekte Xuan Tianku? Lin Tian berkata pelan, saya tidak suka membunuh orang, tetapi jika Anda ingin memaksa saya harus membunuh sekte Xuan Tian Anda terlebih dahulu. Bunuh sekte Xuan Tian saya? Haha. Penatua macan tutul hitam segera tertawa. Tidak hanya macan tutul hitam yang lebih tua, para Xuan Tianzong dan penonton juga berpikir itu tidak mungkin. Itu suara yang besar, nak. Tidak juga. Selain orang-orang ini, bahkan orang-orang Tianyazong, semua berpikir Lin Tian terlalu bercanda. Tetapi pada saat berikutnya, di bawah otorisasi Lin Tian, Ling Mao menyerang banyak orang dari sekte Xuan Tian. Tidak hanya itu, orang-orang juga melihat Lin Tian membuang gulungan dan menyegel pencapaian orang-orang itu satu persatu. Dalam waktu singkat, kecuali macan tutul hitam yang lebih tua, Tuan Hu, dan Sue Teng, yang lainnya telah ditinggalkan. Lin Tian menaruh awai gulungan itu dengan satu tangan, dan semua orang terkejut. Bibir macan tutul hitam penatua berwarna ungu karena marah, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, klanmu, kamu akan dimakamkan hari ini. Tepat setelah itu, musang menyerang macan tutul hitam yang lebih tua lagi. Macan tutul hitam yang lebih tua ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa. Di tempat, macan tutul hitam yang lebih tua terluka parah, dan macan tutul hitam yang lebih tua takut mengeluarkan bendera persembunyian untuk melarikan diri, Huye dan kedua anak buahnya juga takut untuk pergi. Adapun macan tutul hitam, dia mundur selangkah demi selangkah dan melarikan diri ke hutan. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah, dan dia tidak berdaya. Lin Tian pergi ke Panther selangkah demi selangkah, dan Panther menatap, itu kamu. Saat ini, macan tutul hitam dapat merasakan siapa yang melakukannya padanya, terutama ketika Lin Tian dekat dengannya, kekuatannya semakin lemah, dan tidak lama kemudian dia benar-benar bingung. Pergi ke sumur Tian Longsu. Lin Tian sedikit di bola naga, dan bola naga menerbangkan gelembung untuk menjerat Panther. Saat berikutnya, orang-orang melihat pemandangan yang mengejutkan, yaitu, macan tutul hitam berangsur-angsur mengering, dan akhirnya berubah menjadi mumi. Lunan dan Sang Lingling tercengang, dan Fan Li mengerutkan kening. Dikatakan bahwa Tian Longzu dapat menelan pencapaian binatang spiritual dan jiwa mereka, tetapi itu benar. Tidak hanya Fan Li, tetapi juga orang lain di tempat kejadian secara bertahap mengingat legenda Tian Longzu. Lin Tian memasang Tian Longzu dan menatap Lunan. Pergi ke Xuan Tianzong dulu. Xuan Tianzong? Lunan terkejut, dan para penonton juga berbicara tentang, bocah ini, tidakkah kamu benar-benar ingin menemukan Xuan Tianzong untuk menyelesaikan akun? Itu tidak terlihat seperti lelucon. Xuan Tianzong memiliki banyak susunan yang kuat. Dia akan mati, bukan? Ayo pergi dan lihat. Beberapa orang ingin melihatnya. Tapi Sang Lingling bodoh, dan dia mengikuti Lin Tian dan berkata, wah, apakah kamu gila? Untuk mencari kematian? Lin Tian tidak menjawab, dan Lunan juga berpikir Lin Tian sedikit impulsif, tetapi Lin Tian tidak berhenti. Adapun para penonton, mereka pikir itu menyenangkan dan menunjukkan bagaimana cara pergi. Fan Li dan sekelompok orang mengikutinya, dan Tianyazong bertanya kepada Fan Li satu persatu, kakak Fan, bocah ini, apakah itu benar? Ini tidak seperti berbohong. Fan Li dapat merasakan bahwa Lin Tian tidak sederhana, tetapi melihatnya dengan cermat, dia bingung bahwa kultivasi pihak lain hanya di zaman keemasan. Tidak hanya Fan Li, mereka yang mengikuti teater, tetapi juga satu persatu tidak dapat melihat. Sebaliknya, di klan Xuan Tian, 3 orang yang melarikan diri sangat tertekan, terutama penampilan macan tutul hitam yang lebih tua, tidak ada yang diizinkan untuk mengatakan apa-apa tentang hari ini, tahukah Anda? Huye tidak mengerti, macan tutul hitam tua, itu tidak baik. Apa yang ingin kamu katakan? Penatua macan tutul hitam menatap, tetapi Sue Teng tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi Tuan Hu ragu-ragu, kami memiliki lusinan murid hari ini, dan banyak dari mereka mengubah alam ilahi. Jika mereka tidak kembali, klan akan tahu. Ini, saya akan melaporkannya, kata macan tutul hitam yang lebih tua. Ya. Tuan Hu tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi macan tutul hitam yang lebih tua bersenandung dan kembali ke klan.
Sueteng memandang Tuan Hu dan berkata, "Paman, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apa yang bisa saya lakukan? Berkultivasi dulu." Hui sangat malu untuk mengatakannya, dan Sueteng terdengar, dan kemudian dengan cepat bersembunyi kembali ke pintu. Sekte Suantian. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Lintian dan yang lainnya tiba di dekat Suantian Zong, mereka berhenti karena ada kabut di depan mereka. Seseorang menggoda Lintian, "Wah, ini Suantian Zong. Pernahkah Anda melihatnya? Wah, ini susunan kabut di luar Suantian Zong. Jika orang luar masuk, mereka akan tersesat." "Itu benar. Begitu kamu tersesat, biarkan mereka menyerangmu." Lintian mengabaikan semua orang dan berencana untuk masuk, tetapi Fen Li khawatir, "Saudara ini, jangan impulsif." Zhang Lingling juga menatap Lintian. "Ini bukan lelucon. Tidak baik memprovokasi saya dan mencoba melarikan diri." Kata-kata Lintian, biarkan semua orang tidak percaya bahwa ini adalah kata-kata ramuan emas. Tapi Lintian tiba-tiba masuk ke dalam kabut. Lunan buru-buru mengikuti, dan Zhang Lingling mengikuti. Fen Li harus membawa sekelompok orang bersamanya. Dia tidak berani masuk secara acak. Dia hanya bisa menunggu di luar. Para penonton tidak mau mengambil risiko, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar kabut. Untuk Lintian, dia segera melewati kabut dan datang ke Sekte Suantian. Pada saat ini, sekelompok murid yang menjaga gerbang gunung jatuh di depan ketiga orang itu, dan ketika mereka jatuh, mereka sangat agresif. Beberapa orang bahkan berteriak, "Siapa yang berani datang ke sini?" Lintian tidak memperhatikannya, tetapi Musang, bersama dengan bilah angin, mengalahkan orang-orang ini, dan gulungan perbaikan segel Lintian menyegel orang-orang ini satu persatu. Zhang Lingling menatap, dan Lunan terkejut dengan metode Lintian. Lintian tidak mendengarkan kerumunan, tetapi terus bergerak maju sampai beberapa saat kemudian, semakin banyak orang di klan. Tapi hasilnya sama. Semuanya dipukuli dan cacat oleh Musang, dan mereka disegel oleh Lintian. Masalah ini segera membuat khawatir klan tingkat tinggi, dan tetua macan tutul hitam yang sedang dalam penyembuhan tiba-tiba mengantarkan teriakan Huye, "Macan tutul hitam tua, tidak, itu tidak baik." "Siapa namaku? Apa kau tidak melihatku beristirahat?" Macan tutul hitam yang lebih tua menatap. Tuan Hu tergagap, "Orang itu ada di sini." "Apa itu?" Hu berkata bahwa Lintiansha telah datang ke aula utama klan. Macan tutul hitam yang lebih tua berkata, "Apa? Beraninya dia pergi ke sekte Suantian kita?" "Ya, banyak penatua terluka. Sekarang, bahkan Patriark harus memulai susunan pembunuhan klan untuk menjebaknya sementara." Begitu macan tutul hitam tua mendengar ini, dia bergegas pergi. Kemudian, saya datang ke aula Suantian Zong, dan orang-orang yang telah diberikan kultivasi tergeletak di sekitar. Adapun Lintian San, mereka terjebak dalam sampul hitam. Di luar sampul, ada seorang pria parubaya dengan selendang, memegang bendera hitam dan menari di sana. Dengan kekuatan susunan Suantian Zong, dia menjebak Lintian San dan Musang. Penatua macan tutul hitam menghela nafas lega, tetapi juga naik untuk menatap dan berkata, "Beraninya kamu datang kepada kami." Sang Patriark berkata, "Macan tutul hitam, ada apa?" Penatua macan tutul hitam tidak menyangka bahwa tuannya sangat marah dan malu. "Tuan, dia mendapatkan Tian Longsu, jadi saya ingin dia menyerahkannya. Jika tidak, dia akan mengejarku." Sang Patriark mendengar tatapan Tian Longsu, "Apa? Tian Longsu?" "Ya, di tangannya." Begitu Patriark mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Tidak heran kamu bisa membuat makhluk roh itu begitu mengerikan. Ternyata kamu punya bola naga." Lintian tidak berbicara, tetapi menatap macan tutul hitam yang lebih tua dan tersenyum, "Sekte Suantian akan dihancurkan karenamu." Tetapi macan tutul hitam yang lebih tua tertawa, "Wah, susunan Patriark kita, tetapi orang-orang yang dapat menjebak alam yang terganggu, jangan katakan kamu adalah ramuan emas kecil." Huye dan Sueteng yang datang ke sini juga menertawakan beberapa orang Lintian, sementara Zhang Lingling sedang terburu-buru, terutama melihat lingkaran itu sedikit menyempit. Lunan bahkan lebih khawatir melihat Lintian. "Sekarang, apa yang bisa saya lakukan?" Sang Patriark berkata dengan bangga, "Wah, hari ini kamu harus membayar untuk apa yang telah kamu lakukan." "Oh, ini adalah bendera pemecah pertempuran?" Lintian menatap bendera hitam di tangan lawannya dan tertawa. Sang Patriark berkata dengan dingin, "Bendera rusak. Anda benar-benar dapat berbicara besar. Jika saya memecahkannya, saya akan memecahkannya." Pada saat ini, Lintian meletakkan tangannya di sampulnya, dan kekuatan sampulnya sedikit melemah. Patriarknya adalah Shoket. Bagaimana ini bisa terjadi? Suantian lainnya juga terkejut. Zhang Lingling menatap Lintian seperti monster. "Ini baik-baik saja." Lintian tidak peduli, tetapi mengeluarkan piring giok. Di bawah dukungan pelat gioknya, kekuatan di sampulnya menghilang lebih cepat. Sang Patriark benar-benar takut dan berteriak kepada semua orang, "Bersiaplah untuk Perang Dunia Pertama." Orang-orang ini tidak menyangka bahwa klan besar mereka akan berantakan hari ini. Lintian tidak memperhatikan orang-orang ini sampai saat penutupnya rusak, tiba-tiba 100 bayangan muncul.
Melihat 100 orang itu, semua orang bingung, bahkan Lunan dan Zhang Lingling pun bodoh. Pada saat ini, 100 bayangan semuanya menyerang macan tutul hitam yang lebih tua. Dalam sekejap, macan tutul hitam yang lebih tua dikalahkan. Kemudian 100 bayangan menghilang, dan Lin Tian menyuntikkan beberapa jarum ke tubuh tetua macan tutul hitam. Macan tutul hitam yang lebih tua terkejut ketika dia menemukan bahwa auranya telah menghilang. Anda, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku akan membunuhmu sekarang. Lin Tian menatapnya dengan dingin, dan macan tutul hitam yang lebih tua, bahkan Huye dan yang lainnya, semuanya gemetar. Pada saat yang sama, pikiran semua orang melontarkan ide, yaitu, Lin Tian di depannya, apakah dia atau bukan? Setelah Patriark terkejut beberapa saat, dia menatap Lin Tian. Anak muda, aku akan memberimu orang yang kamu inginkan. Bisakah kamu pergi sekarang? Semua orang tidak menyangka bahwa Patriark akan menjual macan tutul hitam yang lebih tua. Tapi macan tutul hitam tua sedang terburu-buru. Patriark, kamu pasti baru saja menyelamatkanku. Tolong, bagaimana? Soalnya, orang-orang klan, karena kamu, betapa menyedihkannya. Sang Patriark melepaskan gagasan Tianlongzu sepenuhnya dan menatap orang-orang di sekitarnya dengan muram. Macan tutul hitam yang lebih tua ketakutan dan menatap Lin Tian dan berkata dengan panik, anak muda, ada yang ingin dikatakan. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu selalu ingin memprovokasi aku, maka aku tidak sopan. Gulungan perbaikan Lin Tian Feng dikeluarkan, yang membuat macan tutul hitam tua gila. Penatua macan tutul hitam segera menjadi orang tua yang dekaden, dan Huye dan Sue Teng takut menjadi konyol. Lin Tian bangkit dan menatap Lunan. Keduanya milikmu. Lunan tidak bisa hidup dengan Nai untuk waktu yang lama. Terutama setelah Huye hampir bunuh diri di villa hari ini, dia segera bergegas ke Huye. Huye harus mengeluarkan bendera Dundi, tetapi Lin Tian berkata, jika kamu berani menggunakannya, aku akan segera membiarkanmu mati. Anda. Huye menggigil, tapi Sue Teng diam-diam mengeluarkan bendera persembunyian dan menggunakannya sendiri. Tetapi ketika Lin Tian melambai, bendera persembunyian jatuh di tangan Lin Tian, dan Sue Teng menatap, kamu. Zhang Lingling juga dikejutkan oleh kemampuan Lin Tian untuk mengambil senjata ajaib orang lain. Lunan menampar Huye. Huye terluka parah di tempat. Lin Tian melempar gulungan perbaikan segel. Setelah menyegel Huye, dia menyingkirkan gulungan perbaikan segel dan menatap Patriark. Sang Patriark ketakutan. Adik laki-laki, mereka tidak ada hubungannya denganku. Kamu bisa mengambilnya sesuka hati. Lin Tian memandang Patriark untuk waktu yang lama dan berkata, jika saya tidak memiliki kekuatan yang cukup hari ini, saya kira saya yang meninggal sekarang. Tidak, kamu tidak akan. Sang Patriark segera menggelengkan kepalanya, tetapi Lin Tian mencibir. Musang itu tidak sopan dan mengenai bilah yang tak terhitung jumlahnya. Sang Patriark tidak bisa menahannya. Dia terluka parah di tempat, dan Lin Tian segera menyegel kultivasinya. Dengan cara ini, seluruh klan ditinggalkan. Tetapi Patriark tidak mau, dan dia masih berbaring di jalan napas. Wah, menurutmu apakah kami Suan Tianzong bisa melakukan ini? Oh, ada orang lain? Biarkan mereka keluar. Sang Patriark tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia berkata. Izinkan saya memberitahu Anda, alasan mengapa Suan Tianzong kami telah berdiri selama bertahun-tahun adalah karena ada penjaga kami di pegunungan Tianlong, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius. Tetapi mereka telah dikurung di satu tempat untuk waktu yang lama, dan kamu menunggu untuk menerima kemarahan mereka. Selesai berkata, Patriark ini berubah menjadi tumpukan air darah. Lin Tian melihat air darah itu dan mencibir, keterampilan menghindari darah, lumayan, kamu Patriark, masih memiliki beberapa kemampuan. Macan tutul hitam yang lebih tua tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini, dan dia terbaring di tanah menggigil. Saya wrong, bukan? Salah? Apakah ini berguna? Lin Tian mengeluarkan jimat penyegel jiwa dan mengambil roh macan tutul hitam yang lebih tua secara langsung. Kemudian dia bangkit dan menatap Lunan. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Aku akan berkeliling dan bergabung denganmu di kaki gunung. Iya. Saat ini, Lunan sangat menghormati Lin Tian, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat keterampilan Lin Tian yang benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, Lunan akhirnya mengerti mengapa begitu banyak ahli ingin berbicara dengan Lin Tian. Ini adalah orang yang mengerikan. Zhang Lingling bodoh di sana, dan Lin Tian pergi mencari sesuatu. Kantong langit dan bumi semua orang terbang ke tangan Lin Tian satu persatu. Tidak hanya itu, Lin Tian merampok rumah harta karun Suan Tianzong. Setelah semuanya selesai, Lin Genius datang ke dasar gunung. Saat ini, Lunan dan Zhang Lingling sudah menunggu di sana, sementara Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya, sudah terpecahkan? Aku membiarkan mereka semua pergi, tetapi di pegunungan Tianlong, ada binatang buas berbahaya di mana-mana. Jika mereka keluar, mereka mungkin tidak hidup. Lunan menjelaskan. Lin Tian berkata, kamu masih terlalu baik. Dengan itu, Lin Tian berjalan ke kabut, dan Zhang Lingling menatap Lunan, apa yang baru saja dia katakan? Katakan aku baik. Zhang Lingling merasa bahwa Lin Tian adalah iblis, apalagi sekarang dia tidak mau mendekati Lin Tian.
Dia takut memprovokasi satu sama lain. Lunan setuju dengan Lin Tian, ayo pergi. Pada saat ini, orang-orang di luar kabut tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, karena orang-orang Xuan Tianzong itu masih dalam kabut dan tidak mau berlarian. Mereka takut mereka akan mati begitu mereka keluar. Ketika Lin Tiansan keluar, seseorang berteriak, lihat, ketiganya keluar. Fan Li merasa lega saat melihat Lin Tian keluar. Dia juga memandang Lin Tian. Untungnya, kamu baik-baik saja. Lin Tian memandang Fan Li dan berkata, setelah pegunungan Tianlong, Anda memiliki keputusan akhir. Semua orang tidak tahu arti dari ini, tetapi ketika Lin Tian datang ke jarak dekat, Lunan tersenyum pada Fan Li, Xuan Tianzong itu telah dihancurkan. Apa? Dihancurkan? Fan Li tidak percaya, tapi San Xiu lainnya tidak percaya. Tetapi pada saat ini, susunan kabut tiba-tiba menghilang tidak jauh setelah Lin Tian pergi, dan orang-orang yang telah meninggalkan kultivasi mereka muncul di depan mereka. Mereka yang telah berlatih dan Tianya Zong maju satu demi satu dan menanyakannya sebelum mereka tahu apa yang terjadi. Begitu banyak orang bergegas ke Xuan Tianzong dan terkejut melihat darah di mana-mana, yang tidak lengkap di mana-mana dan gerbang kosong. Mata Fan Li bahkan lebih besar. Binatang roh itu terlalu mengerikan. Tidak hanya Fan Li, tetapi sekarang kita semua berpikir bahwa makhluk roh mengalahkan orang-orang Xuan Tianzong di bawah pengaruh Tianlong Zhu. Jadi banyak orang tiba-tiba mulai menjadi ganas. Segera, berita bahwa Lin Tian memiliki Tianlong Zhu menyebar di pegunungan Tianlong, dan orang-orang di kota pegunungan Tianlong menerima berita itu dan menyebarkannya lagi. Segera, beberapa orang datang dari segala arah. Fan Li bergegas ke Tianya Zong bersama orang-orang, dan melaporkan masalah tersebut kepada Tianya Zong, yang segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Secara khusus, Master Yazong berkata dengan penuh semangat, Xuan Tianzong ini telah bertarung dengan kita selama bertahun-tahun dan akhirnya pingsan. Bocah ini, dia telah banyak membantu kami. Bagaimanapun, kita harus melindunginya. Seorang penatua bahkan menyarankan. Tetua lainnya juga melamar satu persatu. Akhirnya, semua orang memutuskan untuk melindungi Lin Tian. Fan Li, kamu, dengan tim ahli peleburan dewa, segera pergi untuk melindungi mereka. Jika ada orang luar yang ingin menyakiti mereka, nyatakan kepada dunia luar bahwa mereka dilindungi oleh kami. Jika ada yang berani menyakitinya, dia tidak akan pernah lebih baik di pegunungan Tianlong. Iya. Setelah Fan Li mengambil alih komando, dia segera memilih beberapa elit dan buru-buru pergi mencari jejak Lin Tian. Di pegunungan Tianlong, selain dua gerbang utama ini, ada sekte lain, dan banyak dari sekte tersebut tergoda oleh Tianlong Zhu, jadi beberapa orang tua berlari keluar satu demi satu untuk merampok Tianlong Zhu itu. Adapun Lin Tian, setelah berjalan beberapa saat, dia secara bertahap menemukan banyak orang, dan Lunan khawatir setelah dia tahu, sepertinya semakin banyak orang. Ini harus dari sekte yang berbeda atau praktik yang tersebar. Zhang Lingling segera mengenalinya. Seperti yang diharapkan, seseorang berkata secara rahasia, Nak, serahkan Tianlong Zhu, atau kamu tidak akan meninggalkan Gunung Tianlong hari ini. Benar, Nak. Jika kamu ingin hidup, keluarkan bola naga. Beberapa orang lebih naif, wah, kamu bisa membunuh Xuan Tianzong, adalah penghargaan dari Tianlong Zhu sepenuhnya. Tetapi ketika Zhang Lingling mendengar ini, dia tertawa, apakah orang-orang ini bodoh? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia memenangkan Xuan Tianzong oleh Tianlong Zhu? Lu. Nan menatap Zhang Lingling, jika kamu tidak melihat kekuatan aslinya, kamu harus berpikir begitu. Zhang Lingling tiba-tiba tidak bisa berkata-kata, penuangan ini, adalah seseorang, bisa berpikir begitu. Kata Zhang Lingling, melirik Lin Tian untuk melihat reaksinya. Lin Tian mengabaikan orang-orang ini dan terus berjalan ke depan, sementara musangnya masih agak kecil, berbaring di bahu Lin Tian dan melihat sekeliling pada saat bersamaan. Ketika mereka melihat ketidakpedulian Lin Tian, mereka segera terus berteriak dalam kegelapan sampai keesokan paginya, ketika Lin Tian dan yang lainnya datang ke hutan batu tidak jauh dari daerah terlarang. Tanpa perlindungan hutan, orang-orang ini secara bertahap muncul. Ketika mereka melihat arah Lin Tian, banyak orang bergegas ke depan, menciptakan rintangan di depan mereka dan menolak untuk membiarkan Lin Tian dan yang lainnya lewat. Pada saat ini, seorang lelaki tua, berdiri di atas batu, masih memegang jaring emas di tangannya, berkata, Nak, serahkan Tianlong Zhu, atau aku akan menempatkanmu di jaringku, dan kemudian kamu akan mati. Ketika mereka mendengar ini, seseorang segera berkata, itu San Xiu, lelaki tua emas. Emas tua? Zhang Lingling terkejut, dan Lunan juga mendengar kerutan yang sama, dikatakan bahwa jin tua adalah penguasa binatang roh. Lin Tian masih sangat tenang, dan kemudian seseorang muncul dari kerumunan. Orang ini membawa sekelompok orang bersamanya. Pada saat yang sama, pakaian semua orang ditulis dengan karakter besar. Di depannya adalah yang abadi, dan di belakangnya adalah binatang buas. Beberapa orang melihatnya dan berkata, itu dari klan binatang abadi. Xian Shizong adalah klan pelatihan hewan terkenal, yang setenar Wan Shizong. Namun, mereka bukan milik kota Tianlong, tetapi mereka muncul di sini, tampaknya untuk Tianlong Zhu.
Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan jubah hitam, sementara di sampingnya berdiri seorang kenalan, ular biru. Ketika ular biru melihat Lin Tian, dia segera berkata kepada pria berjubah hitam, "Tetua Su, dia adalah dia." Penatua Su juga penatua dari sekte binatang. Dia dipanggil Sui Jiao karena kakinya sangat kuat. Para penonton sekilas mengenalinya, klan binatang abadi, Sui Jiao. Penatua Su memandang ular biru itu, siapa dia, miliknya. Itu dia. Terakhir kali, dia membantu klan binatang mengambil binatang roh Lei. Ular biru ini menjelaskan. Mendengar klan binatang buas, Tetua Su marah dan menatap Lin Tian. Apakah kamu dari klan binatang? Ketika mereka mendengar ini, mereka saling memandang, tetapi Lin Tian tidak berbicara. Lunan tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tetapi dia berkata, kami dari gerbang Tian Shui. Gerbang Tian Shui? Sekte sampah apa? Saya belum pernah mendengarnya. Penatua Su jelas tidak berada dalam lingkup kota Tianlong. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Banyak penonton telah mendengar tentang Tian Shui Men, jadi mereka langsung memikirkan pria yang memenangkan tempat pertama untuk roh. Jadi orang-orang ini semua berkata, apakah ini leluhur gerbang Tian Shui? Tidak, dia adalah leluhur Tian Shui Men. Beberapa orang yang bertemu untuk pertama kalinya jelas terkejut. Mereka bahkan tidak menyangka akan melihat mereka di sini. Zhang Lingling juga memandang Lin Tian dengan heran, tetapi Lin Tian berkata dengan tenang, jangan memprovokasi saya. Katakan wow, Lin Tian akan pindah bangsal, dan tetua Su itu akan bergerak, tetapi hantu emas tua itu berkata, Su, aku akan datang dulu, kamu harus berbicara tentang datang dulu dan kemudian. Penatua Su berkata dengan dingin, Jin tua, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda hari ini. Cepat menyingkir. Bagaimana jika saya tidak menyingkir? Hantu emas tua itu berkata dengan dingin, sementara tetua Su berkata dengan dingin, jangan menyingkir, maka aku akan memberitahumu kekuatan kaki ini. Emas tua tidak mau menunjukkan kelemahan, maka saya akan menunjukkan kekuatan jaring. Saya ketika keduanya berkelahi, Fan Li dan yang lainnya muncul, dan Fan Li berkata, dia dilindungi oleh klan kami. Siapa yang berani memindahkannya? Kami klan Tiannya tidak akan pernah membiarkannya pergi. Begitu kata-kata itu keluar, ada banyak kebisingan di tempat. Jin tua menatap, kamu Tiannya Zong ingin mengambil Tian Longsu sebagai milikmu. Jing Wei tua, kami membantunya karena dia membantu kami menghancurkan Xuan Tianzong. Ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Fan Li tidak ada hubungannya dengan itu. Hantu emas tua bersenandung, yang percaya. Para penonton juga menunjukkan bahwa Tiannya Zong ingin mengambil Tian Longsu sebagai miliknya, sementara penatua Su menatap Fan Li. Aku berkata, nak, Longsu hari ini diinginkan oleh Xian Shizong kami, jadi kamu Tiannya Zong, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Seperti yang saya katakan tadi, siapapun yang memindahkannya akan menjadi musuh kita. Kipas ini tidak ada hubungannya dengan itu. Tiba-tiba, semua orang tidak tahu harus berbuat apa, dan tetua Su juga tahu bahwa begitu dia mulai, mudah untuk menarik anggota lama Tiannya Zong. Pada saat ini, Lin Tian mengabaikan kerumunan dan langsung maju, tetapi orang-orang di depannya tidak menyerah. Secara khusus, hantu emas tua berdiri di atas batu dan menatap Lin Tian. Wah, aku di sini. Jangan berpikir untuk pergi ke sana. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Lunan telah keluar. Kalau begitu aku akan datang dan menemuimu sebentar. Jing Wei tua melihat Lunan dan bersenandung, Lunan, kamu jenius dalam perbaikan longgar, tapi mengapa kamu bergaul dengan pria Tian Shui Men? Saya telah bergabung dengan gerbang Tian Shui. Jin tua mengerutkan kening, bergabunglah dengan gerbang Tian Shui? Itu bukan karaktermu. Apakah kamu menyingkir? Lunan tidak ingin berbicara omong kosong, tetapi Jin tua harus menatap. Kalau begitu aku akan menunjukkan langkahmu. Pada saat ini, hantu emas tua membuang jaring, dan Lunancong keluar. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari posisi semula dan meraih di belakang hantu emas tua itu. Jin tua tersenyum aneh, mengeluarkan jaring dari tubuhnya dan mengayunkannya kembali, sementara Lunan dengan cepat menghindarinya. Kemudian, lelaki tua Jin mengambil kembali jaringnya. Tiba-tiba, ada jaring di mana-mana, jadi Lunan tidak bisa dekat satu sama lain, jadi dia harus menyerah dan kembali ke Lin Tian. Zhang Lingling menertawakan Lunan. Jaringnya, yang disebut jaring 1000 lapis, dapat dimasukkan dan dikeluarkan dengan bebas, tetapi juga dapat diubah semakin sedikit. Ini sangat mengerikan. Lunan merasakannya, yang membuatnya tertekan. Kecepatanku sama sekali tidak bisa menghindari jaring ini. Orang tua itu tertawa, Lunan, aku tidak mengharapkanmu menjadi seperti ini. Para penonton tahu betapa mengerikannya Jin tua. Saat ini, Jin tua sedang menatap Lin Tian dengan informasi lengkap. Wah, serahkan. Fan mencondongkan tubuh ke depan. Aku akan menemuimu sebentar. Anda? Apakah Anda Tiannya Zong begitu usil? Hantu tua emas itu menatap ke arah, Fan Li tidak peduli, segera menerbangkan gigi yang tak terhitung banyaknya. Taring ini berada di bawah kendali Fan Li, terbang liar, sementara lelaki emas tua itu mencibir, mengukir serangga dan trik.
Saya melihat jaring itu terlempar lagi, dan semua gigi ini tiba-tiba menjadi kecil, satu persatu melalui jaring ikan itu untuk mencapai lelaki tua emas itu. Orang-orang mengira emas tua sudah mati kali ini. Siapa yang tahu senyum jahat lelaki tua jin itu, ada sutra putih di depannya, dan jala yang dibentuk oleh sutra ini sangat lucu, bahkan jika gigi binatang terbang, semuanya ada di bawah jaring. Fan Li terkejut, dan lelaki tua jin dengan cepat mengambil taring ini dan berkata sambil tersenyum, "Taringmu bagus." Orang-orang Tianya Song terkejut, dan bahkan lebih terkejut dengan perbaikan penonton yang tersebar. "Apakah kamu sudah cukup?" Lin Tian tiba-tiba bertanya pada lelaki tua emas itu. "Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali kamu memberiku bola naga." Orang-orang mengira Lin Tian akan berkompromi. Bagaimanapun, kekuatan iblis emas tua itu terlalu kuat. Terutama jaring emas yang selalu tersembunyi dalam kegelapan, seolah-olah akan lahir kapan saja. Tapi Lin Tian menatap hantu emas tua itu dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, semua jaring emas di tangannya jatuh ke tangan Lin Tian. Pada saat berikutnya, seluruh roh jaring emas diserap dan diubah menjadi tumpukan sampah biasa. Orang-orang di tempat kejadian benar-benar terlihat bodoh, dan emas tua itu kehilangan kontak dengan jaring emas. Marah, "Wah, kamu, apa yang kamu lakukan pada jaringku? Apalagi yang bisa kamu miliki tanpa jaring?" Lin Tian mengatakan sesuatu dengan ringan, sementara Lunan bersemangat dan langsung pergi ke depan. Hantu tua emas itu tidak memiliki jaring, takut untuk segera mundur ke kerumunan, membalas omelan besar, "Lunan, dasar penjahat. Apakah kamu tidak ingin menghalangi? Ayolah." Lu Nan mengejarnya dan memaksa lelaki tua itu melarikan diri. Ketika Penatua Su melihat kesempatan itu, dia segera tiba di Lin Tian seperti bayangan. Fan Li kaget. Sudah terlambat untuk bergerak. Untuk Lin Tian, dia memandang Su yang lebih tua. "Aku benci orang yang menyerangku. Tapi kamu tidak punya pilihan." Wajah Elder Su ganas. Adapun ular biru, dia berkata dengan penuh semangat, "Aku akan mati sekarang." Tanpa diduga, musang itu tiba-tiba membesar dan dipukuli dengan sebilah angin. Penatua Su takut untuk segera menghindarinya. Ketika Penatua Su melihat bahwa itu adalah makhluk roh, dia berkata, "Wah, saya dari klan binatang abadi." Terus, "Kami mengendalikan makhluk roh, tapi kami sangat pandai dalam hal itu." Penatua Su selesai dan mengeluarkan tulang binatang. Semua orang bertanya-tanya jenis tulang hewan apa itu, dan Tetua Su dengan bangga berkata, "Nak, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah perpaduan dari bubuk tulang hewan yang tak terhitung jumlahnya, di antara mereka, ada bubuk tulang binatang suci, jadi setiap binatang yang bermutasi, binatang super, akan takut jika merasakan napasnya." Mendengar ini, kerumunan berseru, dan Su yang lebih tua mencibir pada Lin Tian ketika dia melihat bahwa dia acuh tak acuh. "Apakah kamu tidak takut, Nak? Pelajaran dari jaring emas barusan tidak cukup?" Sebaliknya, Lin Tian tidak takut dan mengatakan sesuatu. Penatua Su tercengang. Dia segera meraih tulang binatang itu dengan kedua tangan dan berkata, "Aku tidak percaya kamu bisa mengambilnya dariku. Jika saya tidak menerimanya, Anda tidak dapat membantu binatang roh saya." Lin Tian selesai, dan musang itu terus menjadi gila. Penatua Su segera menyuntikkan kekuatan ke tulang binatang itu, dan kemudian cahaya putih menyelimuti musang, dan semua orang mengira musang itu lembut. Tapi musang itu tidak bergerak. Dia terus menyerang dengan gila. Penatua Su sedang terburu-buru. Bagaimana bisa? Kenapa bisa seperti ini? Tidak hanya Tetua Su, tetapi juga banyak orang Xian Shizong yang bingung. Lin Tian bertanya dengan ringan, "Apakah kamu ingin bermain?" "Anda." Lin Tian berkata kepada musang, "Jangan sebutkan itu." Dengan Lin Tian perintah, musang segera menjadi marah, bergegas ke waktu berikutnya, dan langsung membunuh banyak orang dari klan binatang abadi. Penatua Su sangat ketakutan sehingga dia menghindari musang dengan gila-gilaan dan bersumpah, "Wah, kamu. Apakah kamu tidak ingin bola naga?" Lin Tian sangat tenang, tetapi Su Changlao benar-benar cemas, tetapi musang memaksanya tidak kemanapun untuk menghindar. Dia hanya bisa berteriak kepada sekte binatang abadi, "Mundur, mundur!" Orang-orang lainnya, gila berlari ke kejauhan, dan musang tidak mengejar. Kepada Lin Tian, melihat Lunan yang masih bermain di sana, "Oke, ayo pergi." Lin Tian selesai, berbalik dan berjalan maju ke area terlarang, sementara yang lain takut untuk maju. Tapi Zhang Lingling menatap orang-orang itu dan bergumam pada dirinya sendiri, "Dia membuatmu takut seperti ini bahkan sebelum dia bergerak." Pada saat ini, Fan Li buru-buru maju dan mengingatkan Lin Tian, "Saudaraku, ini adalah area terlarang di depannya, dan ada banyak talenta Xuan Tianzong yang mendekat ke sana. Sebaiknya mereka tidak main-main denganku, atau mereka akan menyerah." Lin Tian dengan santai mengabaikan keterkejutan Fan Li dan membawa Lunan dan Zhang Lingling ke area terlarang. "Secara alami, kami tidak berani masuk. Bagaimanapun, daerah terlarang selalu menjadi tempat yang mengerikan di pegunungan Tianlong. Fan Li harus menunggu di luar bersama orang-orang." Tetapi lelaki tua emas itu memarahi kerumunan, "Jangan biarkan aku mengambil kesempatan itu, atau aku akan membunuhmu." Tidak hanya Jingwei tua, tetapi juga Xian Shizong dan lainnya yang melarikan diri ke hutan semuanya berantakan.
Penatua Su sangat marah sehingga dia mematahkan semua pohon di sekitarnya. Ular biru berkata dengan gelisah, Tetua Su, apakah kamu ingin melanjutkan? Penatua Su menggerogoti giginya dan berkata, orang ini, ada makhluk roh yang mengerikan itu. Lalu apa? Siapkan arai, atur arai jebakan. Selama makhluk roh itu terperangkap, aku akan membersihkan bocah itu lagi, dan itu akan mudah. Mata Penatua Su bersinar dengan niat membunuh. Ular biru sangat senang, apa yang dilakukan Tetua Su? Ayo pergi dan cari tempat yang cocok di dekatnya untuk membuat susunan jebakan. Ketika kita menemukannya nanti, aku memperkenalkan makhluk roh ke dalam susunan perangkap. Mata Tetua Su melintas melalui cahaya yang kejam. Bagus. Lin Tian telah datang ke area terlarang, hanya untuk melihat bahwa area terlarang sangat sepi, dan sangat sunyi, tetapi aura di sekitarnya sangat kuat. Zhang Lingling melihat sekeliling dan menatap sekeliling. Hati-hati dengan serangga dan hal-hal lain di sekitarnya. Ini adalah tempat yang penuh dengan serangga beracun dan rumput liar. Lunan membuka topeng roh dan berkata, dengan topeng, kamu tidak takut pada apapun. Zhang Lingling juga merilis sampulnya, tetapi dia berkata, beberapa serangga dapat menembus sampulnya secara instan, jadi sampulnya tidak maha kuasa. Tapi dia melihat Lin Tian belum membuka penutup apapun, Lunan masih tak kenal takut dan penasaran. Zhang Lingling also tampak konyol. Dia benar-benar orang gila. Lunan juga berpikir begitu, tetapi Lin Tian mengabaikan kedua pria itu dan membiarkan musang berdiri di bahunya, lalu diam-diam mencari lumpur. Sekitar beberapa saat kemudian, ketiganya melewati hutan yang kering di mana-mana. Bahkan dengan satu sentuhan, pohon-pohon akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Ini membuat Lunan menarik napas. Mengapa area terlarang ini begitu mengerikan? Dikatakan bahwa ada serangga beracun besar di daerah terlarang, dan serangga beracun besar ini disebut raja. Oleh karena itu, raja serangga beracun bertanggung jawab atas semua racun, dan racun-racun itu dapat melahap roh dalam sekejap dan mengosongkan segalanya. Lunan mendengar penjelasan Zhang Lingling tetapi tidak mengerti, jenius Xuan Tianzong berani tinggal di sini. Dikatakan bahwa orang-orang Xuan Tianzong menemukan tempat rahasia di sini, dan mereka berlatih di dalamnya, dengan setengah usaha, jadi para jenius itu, ketika mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, akan mengirim mereka ke sini untuk ditutup. Lunan mulai ragu, seberapa kuat itu? Zhang Lingling mengangguk dan berkata, ya, orang-orang ini disebut Biksu Xuan Tianzong yang mengerikan, jadi di pegunungan Tianlong, Xuan Tianzong ini sangat mendominasi, tetapi tidak ada yang berani melawan mereka sampai akhir. Bagaimana dengan Yazong hari itu? Lunan bertanya-tanya mengapa sekte Tianya tidak takut pada sekte Xuan Tian. Tianya Zong, ada juga, tetapi orang-orang Tianya Zong relatif rendah hati, dan di daerah terlarang, mereka terutama tertutup, hanya sedikit orang yang tahu di mana mereka berada. Zhang menjelaskan. Lunan tidak mengharapkan hal seperti itu, tetapi tiba-tiba topeng Zhang Lingling tersentuh oleh sesuatu, peng, dan topeng itu pecah. Ini membuat Zhang Lingling ketakutan, tetapi Lin Tian berbalik dan meraihnya dengan satu tangan seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Anda. Ketika Zhang Lingling melihat Lin Tian meraih barang-barang dengan tangan kosong, wajahnya sangat berubah, sementara Lunan terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Tian mengulurkan tangannya, dan serangga merah api mengapung di telapak tangan Lin Tian, dan diselimuti arus udara. Serangga itu tampaknya layu. Tepatnya, ia kehilangan kekuatannya di bawah perangkap hewan hutan. Zhang Lingling menatap serangga beracun kecil itu dan berkata, serangga beracun kecil itulah yang bisa menelan roh apapun. Benda ini tidak bisa terlalu jauh dari tubuh. Lin Tian berkata dengan ringan, Zhang Lingling ragu, no menon? Ontologi apa? Itu raja mereka, roh pemakan serangga beracun hitam, yang disebut lebah beracun hitam. Setelah Lin Tian selesai, dia mengumpulkan serangga beracun di tangannya, dan Zhang Lingling berkata dengan demensia, bagaimana kamu tahu? Lin Tian tidak mengatakannya, tetapi berbalik untuk melanjutkan. Zhang Lingling sangat ketakutan sehingga dia membuka topeng itu lagi dan menatap Lunan. Dia, siapa Tian Shuimen pada akhirnya? Ku bilang, kakek. Tapi dia memiliki semua kemampuan ini. Zhang Lingling tidak tahu bagaimana menggambarkan orang-orang di depannya, seolah-olah mereka lebih mengerikan daripada yang abadi. Lunan juga. Mulai terbiasa setelah itu, Lunan tidak berbicara omong kosong lagi, tetapi melanjutkan. Adapun Zhang Lingling, dia buru-buru mengikuti. Dia tidak berani tinggal terlalu jauh dari Lin Tian. Dia takut serangga lain akan keluar. Tapi setelah berjalan jauh, Lin Tian tiba-tiba berhenti dan berkata, keluar. Lunan dan Zhang Lingling tidak mengerti arti dari ini, dan kemudian tawa aneh datang. Anak kecil, saya memiliki beberapa keterampilan. Aku bahkan bisa menemukan keberadaanku di sini. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di pohon kering, dan itu transparan. Sampai lama kemudian, auranya berubah menjadi hijau, dan kemudian berangsur-angsur pulih menjadi seseorang. Zhang Lingling terkejut. Yang pertama dari 5 elemen Xuan Tianzong, pejalan kaki hijau. Grand Walker. Lunan tidak begitu mengerti, tetapi Zhang Lingling menjelaskan satu persatu. Ternyata Xuan Tianzong mendengar bahwa ada 5 talenta tersembunyi yang hebat.
Kelima jenius ini semuanya adalah akar spiritual tingkat harta karun terbaik. Pada saat yang sama, mereka memiliki keterampilan sihir yang unik. Mereka adalah 5 orang mengerikan Xuan Tianzong. Ada banyak orang yang ingin mengambil nyawa kelima orang ini, tetapi mereka tidak pernah berhasil, dan mereka bahkan tidak dapat menyakiti mereka. Setelah Zhang Lingling selesai berbicara, dia melihat ke Lunan dan kemudian ke Lintian. Walker hijau itu sangat puas. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua tahu siapa saya. Sekarang sudah terlambat untuk menyerah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Jangan salahkan aku karena kejam. Lunan segera berjaga-jaga, dan Walker hijau tersenyum, kamu mengubah alam ilahi, dan alamku yang terganggu selesai. Tidak hanya itu, serangga di sekitarku masih belum bisa memastikan posisiku, dan mereka tidak akan menyakitiku, tapi kamu, aku khawatir, harus melawan serangga ini. Wajah Lunan berubah ketika dia mendengar ini, dan Zhang Lingling tahu bahwa ini adalah masalah besar, terutama bahwa kelima pejalan kaki semuanya adalah pengalih perhatian dan akar spiritual tingkat harta karun terbaik, yang sangat mengerikan. Lintian juga tahu bahwa pihak lain tidak sederhana, tetapi Lintian masih berkata, lebih baik tidak memprovokasi saya, atau Anda akan menyesal nanti. Oh, nak, kamu banyak bicara. Walker hijau ini tidak menyangka ada elit emas yang begitu gila akhir-akhir ini. Zhang Lingling tahu bahwa Lintian kuat, tetapi ada celah besar dalam kekuatannya. Bahkan jika binatang roh memiliki hari, bola naga tidak bisa bertarung dengannya. Tapi Musang sudah siap bergerak. Alih-alih membiarkannya bergerak, Lintian berkata kepadanya, saya tidak perlu khawatir tentang itu di sini. Orang-orang tidak tahu apa maksud Lintian, tetapi Walker hijau tertawa, ada apa? Apakah Anda tidak akan membiarkan makhluk roh melakukannya? Di sini, melawanmu, tidak perlu makhluk roh. Lintian selesai dan menutup matanya. Green Walker melihat Lintian bahkan memejamkan mata dan mencibir, sepertinya jika kamu tidak mendapatkan warna apapun, kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat. Tetapi pada saat ini, banyak tanaman merambat tiba-tiba muncul di sekitar Green Walker, dan tanaman merambat ini tidak terlalu kuat. Tidak mungkin berurusan dengan Green Walker sama sekali. Jadi Green Walker melihatnya dan tertawa, wah, apakah kamu mengandalkan tongkat ini? Anda mungkin melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Lunan dan Zhang Lingling juga tidak mengerti Lintian, tetapi saat berikutnya, serangga yang tak terhitung jumlahnya berdengung di sekitar, seperti sekelompok orang, dengan cepat mengebor tanaman merambat itu. Green Walker dengan cepat mengumpulkan penutup dan kemudian terbang menjauh. Namun, selama Walker hijau terbang ke sembarang tempat, tanaman merambat ini akan muncul di sekitarnya, dan serangga itu juga akan menyusul dengan cepat. Green Walker segera menemukan masalah di jalan napas. Kamu bahkan menggunakan tanaman merambat segar ini untuk menarik serangga beracun ini. Serangga beracun ini sangat tertarik pada tanaman, terutama tanaman merambat. Lintian tiba-tiba membuka matanya dan tertawa. Green Walker berkata dengan marah, apakah menurutmu kamu satu-satunya? Setelah itu, Walker hijau segera melepaskan roh kayu, yang membentuk pohon di sekitar 3 orang di hutan. Tiba-tiba serangga yang tak terhitung jumlahnya datang ke pohon-pohon ini. Lunan dan Zhang Lingling terkejut, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, terima kasih. Terima kasih. Orang-orang tidak tahu apa artinya, tetapi Lintian menggunakan teknik menjebak hewan untuk mengumpulkan semua serangga di sekitarnya, dan kemudian tersenyum aneh. Seolah-olah serangga terkendali, mereka semua terbang ke pejalan kaki hijau. Pertama kali Walker hijau melihat sepotong serangga hitam, dia langsung menjadi gila untuk menyerang. Tetapi yang paling kuat dari serangga ini adalah mereka sulit dibunuh, dan mereka dapat menembus sihir dan bergegas langsung ke pejalan hijau. Di tempat, Green Walker digigit di mana-mana. Dia sangat takut bahwa Green Walker mengambil ramuan racun. Kemudian dia dengan cepat bersembunyi di jalan napas belakang. Wah, kamu, tunggu aku. Membosankan. Dengan lambaian tangan Lintian, semua serangga jatuh ke tubuh Lintian, dan hari sudah gelap. Zhang Lingling merinding dan gemetar, kamu bisa mengendalikan serangga ini. Nan juga membelalak dengan lambaian tangan Lintian, serangga ini terbang ke atas kepala Lintian, lalu mengelilingi Lintian, dan serangga di sekitarnya juga. Merasakan. Saat berikutnya, Lintian dikelilingi oleh serangga, dan Lintian tiba-tiba menertawakan serangga ini. Zhang Lingling memandang Lunan dengan aneh. Apa yang dia tertawakan? Aku juga tidak tahu. Lunan tidak bisa melihat, tetapi Lintian membiarkan serangga ini memimpin jalan seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu.